حيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Imam Ahmad dalam rangka menegakkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid yujaddidu da'wat at-tauhid Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala beserta syaratnya oleh cicit beliau sendiri, yaitu Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Kita masih dalam penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan laisa amun illa walladzi ba'dahu syarrun min, tidaklah dan tahun melainkan setelahnya lebih jelek dan seterusnya. Kalimat terakhir yang kita bacakan adalah penjelasan dari Saleh tentang Ibnu Mas'ud ini, di mana beliau mengatakan laisa amun illa alladzi ba'dahu syarrun, yakni beliau tidaklah mengatakan amun atau min amin, yakni la qulu innal mata yaqil. Artinya beliau tidaklah mengatakan bahwa hujan tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan berarti bahwa semakin tahun maka hujan semakin sedikit. Semakin tahun maka hujan akan berkurang terus. Bukan yang dimaksud. Wala amun asau min amin wala amaraya tataqtu wal qasaba sayaqillu. La asau tidaklah tahun ini lebih subur dibandingkan tahun berikutnya. Bukan itu pula maksud. Dan pula bahwa berkurang tahun ini kaum itu lebih sedikit dibanding tahun depan, lebih sedikit dibanding tahun ini. Terusnya itu walau yang dan bukan pula yang maksud bahwa suburan tanah akan berkurang terus. Min amirin, juga bukan yang saya maksud ya, tidaklah
pemimpin tahun ini lebih baik dari pemimpin tahun yang lalu. Wala amir hadhihi sanah yakunu khairan min amir sanatin mubilah. Dan tidak pula, ini tidak ada yang memaksudkan, yang mengatakan bahwa pemimpin di tahun ini baik timbang pemimpin di tahun berikutnya. Ini bukan ini yang maksud kata beliau. Ya. Nah, bahwa pemimpin tahun ini lebih baik pemimpin berikutnya. Wala daulah fi waqtin ma yakunu ma ba'daha daulah aqalla minha. Dan pula yang aku maksud bahwa ya daulah negeri ya di tahun ini nah atau negeri tahun ini lebih berkurang ya ataukah isinya lebih mengenaskan dibandingkan tahun lalu. Wah, ada juga seterusnya. Dan yang tidak ada orang pun yang berpendapat seperti ini. Ya. Ini kalau kita lihat dari si dunia, justru sekarang di kampung itu lebih enak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Tapi kan di dunia itu lebih baik. Sebelumnya dulu ya belum masuk listrik, nah kita belajar hanya menggunakan pelita dari nyata. Nah, bukan itu maksud. Nah, bukan itu yang dimaksud. Lianna hadhihi sa'ilun yudawilu Allah jawajal. Karena dunia seperti itu adalah cara yang Allah jadikan silih berganti. Ya. Seperti juga ujian yang kadang di tahun ini banyak, tahun depannya kurang, tahun depan lagi banyak, dan seperti itu. Begitu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, warubama Allah bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dan memberikan kekuatan setelah ya kelemahan lemah, dan Allah berikan kekuatan dulunya miskin, kemudian Allah berikan kekayaan, kemapanan hidup. Nah, الذي بعده من هذا maksud akan tidaklah datang satu tahun setelahnya lebih jelek darinya. Ini sebenarnya yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang akan kita catat berikutnya. Apa yang beliau maksud dengan kalimat itu? Nah, ini kita sekarang melihat kehidupannya, kita jangan mempertentangkan dengan ucapan Abu Muhammad tadi yang mengatakan, kenapa beliau mengatakan bahwa tahun berikut lebih jelek dari tahun sebelumnya. Padahal dulu ya tahun setelah ini kita tidak punya apa-apa. Sepeda pun tidak punya. Sekarang kita naik motor, naik mobil. Itu kan ya? Bukan itu. Maka kata soal itu adalah dengan syekh tara Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsir sendiri untuk beliau ya yang mengatakan laisa amun illa alladhi ba'dahu min amun illa
Jadi bahwa syaramin. Beliau sendiri terasa makna dari ucapan beliau ini. Lakin berikutnya itu lebih jelek. Maksudnya adalah dengan hilangnya ulama-ulama kalian dan orang-orang baik ya. Itu yang beliau maksud. Semakin tahun ulama semakin banyak yang meninggal. Semakin banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin berkurang. Ketika ilmu semakin sedikit, tapi kejadian akan berkurang. Itu yang boleh maksud. Jangan kita makan ke makna kehidupan dunia. Abdullah bin Mas'ud padahal kehidupan kita sangat dibanding 5 tahun yang lalu, dibandingkan 10 tahun yang lalu, dibandingkan 20 tahun yang lalu, ya, 30 tahun lalu, 30 tahun lalu kita mau ke Jawa, kita harus naik kapal, kita naik pesawat, mahal sekali, nah, bisa. Bukan itu yang dimaksud. Beliau bahwa tidak 1 tahun, melainkan tahun sebenarnya lebih jelek karena semakin banyak ulama yang meninggal. Semakin banyak orang-orang baik yang meninggal. Itu yang dimaksud oleh beliau. Wahada min awlimi fikhi jadi idrarun bil-Qur'ani wa kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk pemahaman beliau. Ya. Jadi Abu bin Mas'ud berkata demikian, ini menunjukkan yang biasa. Dan dalamnya pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lianna haqqat asy-syar'i ayyakuna fi dinas, karena hakikat kejelekan itu terjadi di dalam agama manusia. Hakikat kejelekan itu terjadi di dalam agama. Jadi ini dipindah dari agama, bukan jenis, ya. Ini dari agama. Dan benar apa yang beliau sampaikan, ya, bahwa semakin tahun itu semakin jelek karena semakin banyak orang-orang berilmu yang meninggal dunia. Nah, berarti ilmu akan berkurang terus. Semakin tahun semakin berkurang. Wajib iltizami bil jamaatil ula wal manhajil awal alladhi khassa bihi Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat kejelekan itu adalah ketika meninggalkan berpegang teguh kepada jamaah yang pertama. Berpegang teguh kepada apa yang telah dititik oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ketika kita tidak berpegang teguh kepadanya, ya, maka pasti kita akan ditimpa oleh kejelekan. Walaupun kehidupan dunia kita mewah, bagus, kaya raya, ya. Nah, tapi ketika kita tidak berpegang teguh dengan al-jama'atul ula, ya, wal manhaj al-awwal, dan tidak berpegang teguh dengan manhaj yang pertama, manhaj yang Rasulullah dan para sahabat yang berada di atasnya, maka itulah hakikat kejelekan. Yang mana jamaah al-ula dan manhaj yang awal ini adalah perkara yang Allah telah mengkhususkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dalam surah Al-Maidah
ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap kalian, kata Allah, kami menjadikan ada syariat dan manhaj metode masing-masing. Ya. Jadi syariat Nabi terdahulu beda dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Nabi terdahulu berbeda dengan manhaj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, idza al-kalam ala luzum as-sirat wa ala nafsi at-tafaqquh fi. Kalau demikian pembicaraannya ya adalah terkait luzum as-sirat, berpegang teguh kepada jalan lurus. Itu yang bahas yang diterangkan. Ya. Nah, wajib terfidin dan membuat sikap-sikap tafarruq di dalam agama, perkara-perkara yang bisa membuat perpecahan, perselisihan di dalam agama hendaknya ditinggalkan. Ya, dan dimunculkan, jangan dimunculkan. Nah, tidak sadar kalau siapa kita itu justru menimbulkan apa? Tahu. Ya kita anggap ini mengajak pada persatuan, menasehati. Tapi kemudian ternyata ini menjadi sebab sehingga apa yang kaum muslim waliyadzubillah apa itu terjadi di sunnah walihat pada itulah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu lakin jahabu ulama'ikum akan tetapi saya maksud bahwa tidak datang 1 tahun melainkan memberi lebih jelas, yaitu dengan meninggalnya ulama-ulama kalian dan yang meninggalnya orang baik di antara kalian. Idza dhahaba al-ulama'u alladzina yattabi'una sunnah, di mana pergi setelah meninggal yang mereka itu mengikuti sunnah wan hawa, mereka itu berbicara atas Allah wa yaquluna dan mereka dari tanggung jawab wala yatawassa'un fi umuri tua, dan mereka tidak berluas-luas dalam urusan mereka dalam berfatwa. Mereka para ulama ini sembarang berfatwa, tidak sembarang memberikan komentar, memberikan omongan, wala dipuji, wala arah apa dengan yang lainnya. Bal yastasimu man kana alaihi nas, bahkan mereka itu yastasimu ya berpegang teguh dan alaihi di atas apa-apa yang manusia berada di atas. Allah yang mereka adalah sumber kebaikan, ya sumber kebaikan. Mereka yang mengikuti sunnah tadi, yang tidak bicara berdasarkan hawanya, mereka adalah sumber kebaikan. Namun mereka setiap tahunnya dipanggil oleh Allah, semakin tahun semakin berkurang. Nah, masa berubah orang, tetapi yang melemahkan para ulama itu, ya, sebabnya
para ulama dikatakan lemah. Al-Qur'an adalah bahwa para ulama tadi bermunculan orang yang menyaingi mereka. Ya. Bayangkan kalau muncul fitnah yang paling banyak ngomong itu orang di bawah. Ya. Orang di bawah. Di bawah itu di atas. Ya. Para ulama tidak banyak ngomong. Kemudian bermunculan orang-orang yang seolah-olah menginginkan mereka memposisikan dirinya bahwa seolah-olah masalah ulama, masalah yang pantas ngomong, mereka pantas fatwa, mereka pantas menentukan begini harus ini. Nah ini, ya. Nah, Hujizah Abu bin Mas'ud mengatakan atasnya beliau mengatakan semuanya untuk awam isul umur di arah kemudian bermunculan kaum yang mengkiaskan perkara agama dengan rayu mereka, dengan pendapat mereka. Bermuncul kaum yang mengkiaskan urusan agama dengan pendapat. Nah, Islam sehingga mereka ini yang akan menggugurkan Islam dan menghancurkan Islam. Ya, orang-orang seperti ini banyak omongannya memposisikan dirinya seolah mereka yang ya paling pantas untuk yang memberikan penjelasan atau keterangan atau fatwa. Ulama yakunu wujudi, artinya bahwa para ulama itu mau tidak mau masih ada. Ya, masih ada. Ada ulama. Lakin idza kunat aqwam yang sudah murabbiah tetap disaini kaum mereka menghias perkara-perkara dengan ilmu mereka. Ini. Nah, muncul kaum itu, ya, yang muncul para ulama tidak ngomong, mereka yang nah, di zaman sahabat, inilah yang terjadi di zaman masa sahabat, di zaman para sahabat. Lama bid'atul khawarij, umur tatkala muncul bid'ah khawarij, mereka muncul Rasul umum disebabkan karena mereka menghiaskan perkara-perkara agama. Kemudian ada bid'atul murji'ah, Rasulullah yang muncul bid'ah murji'ah juga menyebabkan menghiaskan perkara agama dengan ra'yu mereka. Kemudian muncul qadariyah. Apa sebabnya? Juga mengkiaskan perkara-perkara agama dan ra'yu mereka. Jadi setiap penyimpangan yang muncul di masa para sahabat atau di akhir para sahabat, penyimpangannya adalah mengkiaskan perkara agama dengan ra'yu mereka. Ya. Padahal para sahabat masih ada di sisi mereka, di tengah mereka. Dan ini ada di sisi mereka. Tapi itulah mereka tidak menganggap para sahabat, tidak menganggap para yang sudah bermunculan ketika itu. Kemudian datanglah orang yang mengkiaskan perkara-perkara agama dan masalah-masalah fikih juga, ya, masalah fikih. Nah,
bil aqliyat wa itati tawassal ala alaihi dalil. Kemudian mereka mengambil apa-apa yang bisa masuk akal. Ya. Wal aqliyat dan juga mengambil kias-kias. Pernah kita singgung bahwa termasuk hukumnya iblis dan kemudian tidak sujud kepada Nabi Adam itu karena menggunakan kias. Dan kias yang patut karena menggunakan kias yang rusak. Ketika orang bertanya kepada mana sudah 5 kolak itu dia dari wahai iblis, apa yang menghalangi kamu, apa yang mencegah kamu, ya sehingga kamu tidak mau sujud kepada orang yang aku telah mencipta dia dengan kedua tanganku. Apa jawaban iblis? Ana khairun min, ya Allah, saya lebih baik dari dia. Ya. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kamu cipta aku dari api dan kamu cipta Adam dari tanah. Dia memberi kias untuk menunjukkan dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, karena Allah mencipta dia dari api dan Allah mencipta Adam dari tanah. Anggapan iblis api lebih baik dari tanah. Padahal hakikatnya yang kita rasakan tanah lebih banyak manfaatnya dibandingkan api. Api kalau sudah tidak dibutuhkan, kita matikan. Ya kan? Kalau mau dihilangkan kemana? Kita berjalan di atas tanah, membangun rumah di atas tanah. Ya, bercocok tanam di atas tanah, bikin sawah di atas tanah, bikin tambak di atas tanah, bukan di atas api. Coba tanam pisang di atas api, tidak tumbuh, terbakar hangus. Ini kias, ya, menunjukkan bahwa menggunakan kias, ya, apalagi kias yang pasif, yang batin, itu tidak boleh. Mereka orang-orang yang menyimpang, penyimpangan mereka itu biasanya dengan menggunakan kias, dengan menggunakan akal. Kemudian yang masuk akal atau kias tadi, mereka lebih kedepankan di atas dalil. Dalil disingkirkan dulu. Jadikan poin kedua. Yang pertama, akal dan kias. Dalil di mana? Itu poin kedua. Ya. Dia ada ini itu karena tidak ada ilmu dia. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia ilmu. Ini hitara atau dan juga mungkin karena takwil. Ya. Menafsirkan. Nah, wa turu man yaqisul amra bi ra'yi yuhibu masnasana. Munculnya orang yang mengkiaskan urusan agama dengan rokyunya, dengan pendapatnya, ini akan melemahkan kekuatan para ulama. Akan melemahkan kekuatan para ulama. Nah, tersebut ulama wal-akhyar dan habat, sehingga para ulama itu seolah hilang. Orang juga hilang. Ya, tidak ditemukan ucapan mereka. Ucapan mereka. Bil mauti faqat, apakah hilangnya para ulama ini karena mereka meninggal saja, ya,
Karena dihabis dihabis kuat atas mereka dengan hilang lenyap karena hilangnya kekuatan mereka. Mereka masih hidup, tapi tidak punya kekuatan. Ya, hilang kekuatan mereka, sehingga ya seolah juga tidak. Wajib tauhid dan hilang pula arahan. Wajib sima'il kalimat dan hilang pula didengar ucapan-ucapan mereka. Tidak didengar ucapannya. Yang didengar adalah orang-orang bawah, ya. Nah, yang bukan para ulama. Maka jawabnya hadza wa hadza. Ya. Ini dan itu. Qad yakunu bi hadza wa qad yakunu bi dzalik. Jadi kadang-kadang nah, ulama itu dikatakan lenyap karena meninggal. Kadang-kadang ulama dikatakan lenyap karena tidak punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Nah, ucapan mereka tidak lagi dijadikan sebagai bimbingan dan arahan. Ucapan mereka tidak lagi didengarkan. Nah, sehingga ya ini juga dianggap tidak ada, walaupun mereka masih hidup. Bahkan oleh ulama Imam Katsir hafidhu lana kata dia kalau Imam Katsir, maka dari kalangan tabi'in, para ulama di antara mereka banyak yang menjaga agama ini untuk kita, ya, yang menjaga agama ini untuk kita. Nah, walakin za'amahum maqasul umur bi arahim, atau kata di sini bukan hanya di masa tadi ini yang dimaksud, tapi mereka yang mengikuti kata ulama minhum. Jadi orang-orang yang mengikuti para ulama itu banyak yang mereka menjaga agama ini untuk kita. Akan tetapi kemudian disaingi oleh orang-orang yang membiasakan perkara-perkara agama di arah ini dengan ra'yu-ra'yu mereka. Fabaqiyatil tirab wa baqiyatil fitan wa nasya'at wasdadat, sehingga ya, nah, tetaplah kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada. Kemudian tetaplah fitnah-fitnah itu menyala, berkembang dan semakin bertambah. Nah, wa fi kulli zaman yuzaibu ahlul ilm yuqisul umur dan itulah setiap zaman itu beliau bermunculan orang-orang yang menyaingi ulama, yang mereka mengkiaskan perkara-perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka. Maka kita jangan pernah merasa bahwa fitnah itu akan berakhir. Tidak. Kita hidup di dunia ini adalah darul dunia adalah negeri ujian. Ya. Ini sebagaimana diterangkan oleh ulama kita, termasuk Syekh ya Aziz Quraihan hafizahullah, bahwa kita yang hidup yang harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia, jangan angan-angan akan tamat dari fitnah, akan terbebas dari ujian. Ya. Nah, kalau orang merasa saya sudah ini, saya lega, tidak ada lagi ujian, itu sudah di surga. Kalau di dunia, artinya namanya ujian akan tetap ada. Ya, karena dengan ujian itu Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang terpilih. Kalau bukan dengan ujian, semua orang mengaku, semua orang mengaku sunnah. Dan saya sunnah, saya. Tapi dengan ujian, melalui ujian itulah yang mereka sendiri yang terhempas. Ya. Nah, mereka sendiri yang terhempas. Jadi, dakwah di negara kita ini, ya kalau
hitung-hitung ya tahu sekitar 30 tahun lebih ya kan, ya mungkin tahun ya 92 atau 93. Nah kemudian berkembang ya, dan fitnah yang pertama yang dihadapi adalah fitnah Suriah di tahun 96. Itu luar biasa fitnahnya. Kemudian muncul fitnah ini dan sebagainya. Jadi akan terus muncul fitnah. Nah, kita merasa aman dari fitnah. Selama kita di dunia, kita akan sungguh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fitnah-fitnah yang ada. Walihada min al-masail al-azimah mimma tubihi hadhihi al-ummah wa ya'budu. Karena itulah termasuk perkara-perkara yang besar yang dengannya umat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah munculnya ra'yu, muncul pendapat-pendapat, munculnya kias-kias terhadap agama Allah dengan ra'yu mereka. Nah, termasuk masalahnya. Ya. Wa mudalika ini wal dari permasalahan tersebut adalah masalah tauhid dan akidah. Ya, masalah tauhid dan akidah. Kalau tidak awsan kubur illa bil aqidati, maka tidaklah berhala itu disembah. Tidaklah kuburan itu disembah, melainkan sebabnya adalah kias. Ya, kias. Nah, orang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, kias. Kalau mereka mengatakan kuburnya adalah orang yang soleh. Nabi ini di kabupaten dan dia tetap hidup, tidak mati. Meyakini ada majlis mereka yang mereka bukan hanya Rasulullah hadir di sini. Ya, Rasulullah hadir. Ini pernah muncul aliran seperti ini. Pertanyaan majelis yang mereka lakukan, sidang majelis. Ini karena ya. Jadi kata mereka, dia itu masih hidup, tidak mati. Yang malu dengan syuhada itu sempurna dan orang-orang yang syahid. Nah, orang yang mati syahid saja Allah katakan dalam Al-Quran katakan dari yang kutip di tadi amwat kalian mengaku bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal mati hidup mereka orang mati syahid. Nah, kata mereka ini tadi, kalau orang mati syahid saja hidup, apalagi para nabi? Para nabi kan bagus. Iya kan? Paham ya? Dari sini muncullah ya menyembah kepada Allah. Nah, ini tadi sudah saya kias ini dimulai dari sedikit ya. Nah, kalau ta'ala ini bahwa yang berbicara kalau kita minta kepada Nabi dan kalau kita minta syafaat
dengannya, yaitu hanya ucapan kita, katanya. Sama itu, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita didengar. Ila akhirih bima fi kutubil khurafiyyin bi'amat. Dan yang lainnya dari perkataan yang tercatat di dalam kitab para ahli khurafah. Ya, khurafah dari kalangan sufi ya. Orang sufi itu paling banyak cerita-ceritanya, ya. Orang sufi. Nah, dan mereka itulah yang kesyirikan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah penghuni kubur. Penyebabnya apa? Iya. Penyebab itu. Nah, dari masalah itu ini sifat. Demikian pula masalah tauhid dalam sifat-sifat Allah. Ya, dalam sifat-sifat Allah. Kalau tadi dalam ya, kuliah. Nah, sekarang tauhid semua sifat. Ada mengkosor tauhid dan orang yang sifat Allah yang pendapat dengan dirinya. Pada faktor minus sifat, maka sekelompok dari umat ini menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita bahas, ya Pak? Mereka adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya. Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Al-Jahmiyah menafikan semua nama dan semua sifat. Ya. Mu'tazilah menetapkan nama dan menafikan sifat. Sehingga mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak mengandung sifat. Ini sudah juga menafikan. Yang ketiga, Asy'ariyah menetapkan nama dan menetapkan 7 sifat saja. Ya, 7 sifat saja. Itu pun mereka tetapkan 7 sifat itu bukan karena berdasarkan dalil, tapi menurut mereka itulah yang pantas sebagai Allah. Menurut mereka. Ya. Jadi kalau ada sifat yang lain yang mendekati, yang mereka dapat, mereka masukkan di situ. Ya. Ini semua masuk dalam kategori mu'attilah. Orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apakah seluruhnya ataukah sebagiannya. Waja'alu mu'aradat dalil bil aqli bi ayyub wa bil aqli ala dalil. Itu dengan menjadikan ya penafsiran tadi bertentangan dengan dalil. Itu berdasarkan akal, ya. Bi ayyub wa bil aqli ala dalil, di mana akal mereka jadikan sebagai hakim untuk menghakimi dalil. Jadi akal jadi atas, dalil di bawah. Dalil ini terima atau tidak? Tanya dulu akalnya. Masuk akal tidak? Kalau masuk akal, terima. Tidak, tolak. Nah, kata Allah sampai-sampai berkata orang yang berkata di antara mereka, Innallah huwal qadil muhakkam wa syahidul adl. Sesungguhnya akal itulah yang menghakimi. Ya, ini kata mereka. Akal itulah hakim dan syariat hanyalah sebagai saksi. Ya. Dan yang mengadili. Berarti yang pertama akal. Penentu dalam hukum adalah akal. Syariatnya di bawah. Nah, man kata usul fikih atau min kutubi fi usul fikih min al-masyahir
sebagaimana disebutkan seperti ini sebagian orang menulis di dalam usul fikih dari orang-orang yang masyhur. Nah, yakni ja'ala syar'an syahidan adla, yakni mereka menjadikan syariat sebagai saksi yang adil. Lakin al-qadhi alladhi yufassilu wa yuhakkimu wa ya'khudhu hukmahu madhu, akan tetapi yang menentukan, yang merinci dan menetapkan hukum siapa dia? Wal aqlu, adalah akal. Akal itulah yang menentukan. Syariat hanya dijadikan sebagai saksi. Yang namanya saksi kan tinggal mengiyakan. Ya. Tinggal mengiyakan. Inqiyasil umuri min mobil ukur ini adalah hasil dari mengkiaskan perkara agama dengan ra'yu dan dengan akal. Nah, jadi kias itu bisa masuk dalam segala perkara. Ya, masuk dalam ya akidah tadi, dalam masalah fikih. Akidahnya baik itu akidah dalam hal sifat ataukah tauhid uluhiyah. Jadi dalam masalah ibadah, ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembacaannya di pertemuan berikutnya. Nah, adapun di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan bisa kita pahami dan membawa manfaat di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti di kehidupan akhir. Allah. Jadi ada pertanyaan. Dan ketika ada pertanyaan kita di hadal qadar Allahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.